Bahkan bagaimana Albert dengan one-one yang membawa RRQ dengan kemenangan season yang ke-6. KB, kamu mengingatkan sebuah histori di depan dua pelakunya. Iya. Albert saja. dengan one-one gold lane dan melawan Alter Ego di saat itu. Iya. Kebetulan lawannya Alrigo. Oh, no, Alter Ego. bener. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, Rek ini walaupun bukan dia ya yang mengisi posisi waktu itu ya. Iya. Udah Murphy. Dia Iya, Murphy Murphy. pada saat itu. Iya. Tapi balik lagi, luka itu bakalan terus ada bagi Alrigo. Itu grand final paling dramatis menurut aku. Itu grand final, gue grand final sampai suara gue habis. Habis suara gue sampai gak bisa ngomong. Itu gua kan habis. aku di meja Inggris kan, Iya. sampai nangis itu. Wah kacau. Gila, sih. itu bener-bener wah banget. Tapi ya, let's back to the game dimana Alter Ego first pick untuk di game pertama kita. Dan Albert dengan super subs dari tim Onyx sendiri, ini akan membuktikan kembali Albert di sisi gold laner. Oke, sudah ada Ling, Joy, dan juga Fanny. Ini 3 hero yang perlu diwaspadai juga untuk Kairi. Karena benar-benar kayaknya udah full band-nya menuju ke arah Kairi. Dari kubu Onyx, mereka melakukan band terhadap Yves, Melissa, dan juga Angela. Yang menandakan bahwa memang mereka benar-benar lebih ke targeting individual. Ini hero Rek, hero-nya Respect, ya. Nino, dan juga hero-nya Udil. Farsha terbuka, Valentina terbuka, Fredrin juga terbuka. Tapi aku lebih suka Valentina di pick kali ini. Karena entah kenapa, dengan Udil di first pick Valentina, dia bakal lebih bebas bermainnya. Dia bakal lebih fleksibel bermainnya. Namun kecenderungannya terbalik dengan Onyx. Dengan terlepasnya Kaja dan Cloud, aku sangat menyarankan dua hero ini untuk diamankan terlebih dahulu. Tapi ternyata mereka lebih mementingkan Kadita yang bisa dipegang oleh dua pemain sekaligus sebagai flex pick dari Onyx. Grok terlepas, Cloud terlepas, Fredrin sekalipun masih ada. Terlalu banyak flexible hero di second pick dari Onyx, dan ini dia senjatanya Onyx. Dan mereka selalu membawa 2 flexible pick ketika di second pick. Uranus juga masih flex banget loh. Masih untuk sangat di pick. terbuka. Tapi kalau ngomongin soal Cloud yang mungkin akan diamankan Albert, mungkin sekitar 90% lah. 90% untuk Albert. Sulit banget untuk di flex dari Cloud ini. Oke. Dan Jangan kalau- sampai kepencet seperti sebelumnya. Oke, aku paham arahnya kemana yang ada di top lane sana. Tapi kita bakal balik lagi sebelum kita menuju ke top lane. Karena untuk sekarang dengan pick dari Alter Ego yang dimana Ling, Fanny, dan juga Joy sudah didinai. Bukankah ini adalah keputusan yang tepat kalau mereka akan membawakan Fredrin terlebih dahulu ketimbang beberapa hero yang masih terlepas, karena balik lagi dengan Cloud, Kadita, setidaknya Fredrin bakal menahan di lini depan dengan durability yang sangat amat tinggi. Dan ditambah dengan beberapa hero yang masih terbuka juga bagi Nino. Tapi menurutku di sini masih oke untuk Beatrix diamankan dan wow, Pakito. Pakito kah di sini? Karena memang kebetulan kita melihat banyaknya hero yang bisa dibuat secara fleksibel dari Alter Ego. Yes. Dan bahkan kalau kita bisa menyaksikan, kita simpulkan dari draft priority. Tapi sebelum itu ada sedikit pembahasan di mana Albert terakhir kali bermain sebagai sideline di MPL Indonesia pada season 6 dan sempat membawa RRQ sebagai back-to-back champion. Iya, itu one-one yang mengubah segalanya untuk RRQ pada waktu season ke-6. Dan kembali ke masa itu dari Albert sendiri. Tentunya ini akan membawakan memori tersendiri. Dan Fredrin yang tadi sempat disebut juga oleh Bung Kade, kembali diamankan oleh Onyx sendiri. Tadi aku pikir mereka bakal lebih mengamankan karena Uranus. Ya, aku juga mikirnya kayak oke, kalau nggak Beatrix sama Fredrin, Uranus Fredrin juga oke. Tapi kayaknya mungkin nggak jadi free pick jatuhnya. Iya. Jadi udah kayak kebaca banget. Oke, Uranusnya bakal untuk Sirpai, Iya. lalu mungkin Fredrinnya untuk Sally Boy, sehingga mereka mungkin dari Onyx bakal langsung ngejawab dengan Martis pick ketiga. Dan Martis yang pick ketiga ini bakal bagus banget. Karena apa? Karena ketika hero-nya udah mulai kelihatan dari Alter Ego, Onyx bakal ngerespon dengan counter pick langsung, pasti. Iya, pasti bakal langsung di counter pick. Tapi seperti kita tidak akan melihat Martis Lihat, tersebut. Martisnya di band. Iya, Martis sudah ditutup bersama dengan Estes. Ini masih dengan respect ya terhadap adanya potensi support yang bisa dimainkan oleh Alter Ego. Kita tahu Rek sempat ngebawain meta support waktu di season 9 kalau nggak salah atau season 8. Jadi ngebuat sebenarnya Estes dan juga Angela tipikal-tipikal support heal ini akan ditutup oleh Onyx sendiri. Oke, tapi masih belum ada hero seperti Franco dan Kaja yang dimana punya power tersendiri kalau kita berbicara soal efek suppress. Dan untuk menggantikan Pakito, beberapa hero tentunya seperti Kaja sangat diuntungkan sekali di game kali ini. Apalagi ketika Cloud yang akan menjadi gambling dari gold lane-nya. Oke. Butuh waktu lama untuk Cloud setidaknya mendapatkan win of nature. Sehingga untuk sekarang Masha di ban. Hero yang scale up menuju ke arah late game sudah mulai dipotong perlahan-lahan. Ketika kita berbicara Fredrin, mungkin follow up yang paling oke untuk sekarang ketika Kufra juga di ban adalah hero-hero
yang mungkin punya jarak. Hero yang punya jarak. Franco sangat oke di sini. Ya, sementara kalau kita ngelihat fun fact-nya memang dari Kiboy dan Manga Boy, performa Kiboy dalam satu week ditentukan dari jumlah komik yang dia baca. Ini fun fact ya? Fun fact ya. Tapi ini benar-benar adanya pertempuran secara langsung. Sally Boy, The Miracle Boy versus This Is My Boy. This is my boy. This Is My Boy versus Spicy Boys. The Spicy Boy juga. Spicy Miracle Boy juga. Miracle Boy ini Banyak juga. ya si boynya ya. Karena Oke. terakhir kali ada yang bilang this is my boy. This is my boy. Dan sudah go publik. Go public. Jadi aman. Aman. Jadi aman bagi kita. Oke, Kaja tadi udah sempat kita perbincangkan. Iya. Kaja Franco yang tentu ini Franco. sangat oke untuk kedua belah pihak. Menurutku di sini kalau misalkan untuk mendinai Kajanya, let's say Pakitonya ditaruh di XP lane, jungle-nya mungkin ambil Hayabusa karena masih oke banget untuk Hayabusa, tapi Baxia Florin, mereka ingin bermain dengan tempo menabrak. Dan ini yang mungkin akan dicari sama Onyx adalah bagaimana cara mendinai dua hal tersebut. Sehingga sudah bisa dipastikan kita mungkin akan melihat di sini satu damage lagi. Satu damage yang bisa dimaksimalkan. Oke, kalau satu damage yang bisa dimaksimalkan, menurut aku dari EXP lane harusnya. Dan bahkan kalau EXP lane mau, ini ada Dairot. Direct, oke. Ada Dairot. Kenapa? Bus juga dari kemarin menggunakan Dairot. Baxia pecah tapi ternyata deflect menuju ke arah Kairi dengan Lancelotnya. Dan aku akan sedikit rangkum. Kalau misalnya dari para pasukan Onyx ini mereka bermain dengan scaling. Mereka bermain dengan team fight. Mereka punya power split push. Tapi ini berbanding terbalik dengan Alter Ego. Mereka early game power. 5-man war. Dan bahkan split push. Wah ini dia. Jadi salah fokus. Oh ini dia ya. This is my This is my boy. Aduh, tapi ya, setuju dengan yang tadi Oji bilang ya. Alter Ego mungkin secara tim 45 mereka akan kuat banget, mereka bawa flame juga. Ya dimana sebenarnya dari Blue ini bisa dipakai di mana saja dengan efek healing yang begitu menyebalkan. Dan Onyx mereka harus cari ini flame-nya yang mungkin bisa jadi kunci utama dari tim fight Alter Ego. Betul, jadi Wah. bisa dibilang power dengan sampai power yang besar dari 5 orang yang dikumpulkan Alter Ego. Ada celah dari split push. Dan jangan lupa dengan 5 orang yang dia kumpulkan, mereka harus bermain lebih objektif saat ini, Profesor. Dan jangan lupa, di sini Rek akan menjadi kolam berjalan. Namun yang aku pertanyakan adalah dia menggunakan emblem tank. Dia lebih memanfaatkan durability daripada efek heal-nya. Sehingga harusnya efek global healing inilah yang dicari sama teman-teman dari Alter Ego. Mereka harus memanfaatkan early game-nya. Alright, dengan adanya 2 match yang luar biasa di last match hari ini, gue pengen minta tepuk tangannya untuk ML Arena. Mana tepuk tangannya? Full house sepertinya hari ini ya. Dengan 2 match yang sudah akan kita sediakan untuk teman-teman tentunya. Dan Alter Ego dengan pressure yang harusnya mereka bisa maksimalkan juga di early. Dan membawa ke arah Baxia. Pai, ini Pak itu yang bisa sebenarnya untuk clear cepat dia bisa main di rotasi. Tapi kalau dari Emblem nih B, kayaknya ada 2 tip penetration yang dimainkan sama Pai dan juga Nino. Oke, tapi nampaknya Kyrie akan coba melakukan invasi sedikit ke depan sana. Mencoba untuk menghantam Rek. Depan pasukan dari Onyx. Nampaknya juga tidak ada following up. Mereka bermain dengan santai, Profesor. Oke, Alter Ego paham kayaknya. Mereka bakal bener-bener main grouping. Mereka bakal main berlima. Mereka bakal mencoba untuk bener-bener nempel. Nah, pertanyaannya adalah Pai bakal ngincar siapa? Karena di sini poin terpentingnya adalah ketika Onyx bakal melakukan team fight grouping, mereka bakal terjebak sama Boots dan Suns. Suns di sini akan bermain ke arah belakang. Sehingga PR dari Alter Ego adalah mencari Suns berada di mana. Onyx, nah ini dia harus mencari bagaimana cara Rek agar dihentikan nih unstoppable heal-nya. Iya, dan sepertinya sudah mulai dilakukan sama Kiboy untuk ngusir Rex secara nggak langsung untuk memberikan kepok damage aja dari seorang Kiboynya. Dan tugas dari seorang Sans di sini adalah gimana caranya, cara dari seorang Sans ini untuk hide di satu boost, di satu titik yang tidak diduga-duga sama pemain-pemain Alter Ego. Dan dia bisa untuk menculik ke arah backline, entah itu ke arah Rex atau ke arah Nino. Karena menurut aku kalau dia coba untuk revive ke arah Nino pun masih bisa diselamatkan dengan dia belum dari seorang Rex. Dan ditambah dengan kita tahu sendiri, ini rata-rata hero-nya Alter Ego karena hero grouping, mereka minim sekali untuk sisi power di arah rumput. Alright, Oakley hampir terjadi di arah top lane. Sans berhasil Rafael ternyata udah masih selamat.
Sedangkan di arah Turtle, mereka akan coba kembali lagi memulai dari awal untuk mencoba mendapatkan Turtle-nya. Karena Kairi bikin orange buff. Gimana ke sana? Flicker dengan Wave gagal mendapatkan satu momen kill. Dan para pasukan dari Oni, mereka mencoba untuk dihajar. Kairi mencoba mendapatkan illusion dan berhasil. Sekali pada mereka Boy, gagal mendapatkan sosok Turtle pertamanya, Profesor. Wah ini dia, sebuah perbedaan level terlihat dari Kairi. Dia langsung tiba-tiba dapetin level 5 karena dia menuju ke arah purple terlebih dahulu. Dan kalau kita melihat perbandingannya, dari Alter Ego, mereka melepaskan satu buah turtle yang begitu penting. Sehingga untuk saat ini kita melihat kesenjangan gold perlahan-lahan mulai terlihat. Tapi Invade Jungle, lihat gak ada hentinya dari Onyx, mereka ingin memberikan pressure terhadap Sally Boy-nya. Oke, langsung ada Robert dan hilang. Membuat didapatkan The Spicy Boy kali ini ditenggelamkan di dalam lane of down. Para pasukan dari Oni, mereka dipenjatkan dan juga Robert adalah kombinasi. Secara gak langsung itu mirip kombinasi klasik zaman dulu Profesor kali. Ya kan, dipenjatkan. Diva Judgment. Combo dengan Diana Wave. Yes, atau dari Parka, Bernardo. Bahkan Albert di masa ada bertahan seorang diri. Keyboy mencoba melakukan sedikit penolongan, tapi membuat Albert harusnya tetap pulang. Karena nggak mungkin kuat dia bertahan cukup lama di bottom lane. Dipaksa recall tentunya di area early, sementara Sally Boy rotasi masih terlihat cukup agresif di area 3 menit pertama. Sementara memang sekarang Alter Ego mereka akan lebih berfokus gimana caranya Pai di area atas ini bakal ditahan. Dan Sans seperti yang akan menghantui pemain-pemain dari Alter Ego di area early. Wah ini pick off-nya kayaknya gak bakal berhenti-berhenti dicari sih. Karena kayaknya target yang paling optimal dari Alter Ego adalah Albert. Dan lihat Albert benar-benar terpressure di arah gold lane. Dan hampir saja bisa ditumbangkan. Untungnya clear wave secepat itu pun dia lakukan. Masih bisa didapatkan clear wave dari seorang Albert. Tapi di depan sana Albert kehilangan banyak banget sword. Mereka dia harus pulang. Dia mungkin harus tinggal sedikit dari seorang Ino. Dan bahkan lihat Pai. Pai gak bisa main dengan maksimal karena ada sosok yang menghantui. Dia akan coba melihat ke arah Turtle Camp. Dari Turtle Camp, memang belum ada pasukan ayam yang bisa menuju ke sana. Tapi pasukan Oni mereka sudah standby on position kalau misalnya kita ngomongkan. Iya, dan level vision di sini bakal jadi kunci penting tentunya dari Sans. Sementara dari Kairi, kita melihat juga dari Kairi yang benar-benar tidak sedang dari segi farmingan. Albert yang mungkin diprioritaskan untuk ditumbangkan terlebih dahulu dari pemain-pemain Alter Ego. Ini ngebuat Albert agak sedikit terhenti. Mungkin ketinggalan juga dari segi farmingannya. Tapi platingan gold yang didapatkan sama Nino ini akan ngebuat dia tentunya bisa lebih unggul setidaknya beberapa perak dengan dari item yang didapatkan oleh seorang Nino. Iya, thanks to Kairi mungkin karena dengan turtle yang dia amankan, objektif yang dia amankan, setidaknya ini akan membantu bagaimana perkembangan dari goldnya Onyx. Walaupun sebenarnya Alter Ego menang dari segi goldnya Nino yang masih farming sendirian dan ditemani juga di arah top lane sana, ini akan memperlihatkan bagaimana cepatnya farming pattern dari Nino walaupun dia mungkin secara tim dia kalah total. Oh, tapi dia punya sekarang Soble dan Kitchen diucapkan berflicker. Masih ada flicker didapatkan. Membuat para pasukan dari Oni mereka gagal mencoba dapetin Nino. Tapi Nino mencoba untuk mendapatkan flickernya gagal. Damage dari seorang kali itu lalu sangat ramai. Yang menutup backline dari Alter Ego. Pai mencoba untuk menukar dengan satu point kill. Tapi Pai kebingungan. Siapa yang harus menuju? Karena targetnya terlalu banyak. Triple kill from Kairi. Lucky for Mania. Tapi dapat dihindari. Dan Kairi tidak merasa dicapkan oleh seorang Odil. Dari tumbang dari pemain-pemain Oni di area atas setelah tipe yang cukup panjang. Alter Ego mereka kehilangan 2 pemainnya. Nino tumbang disusul dengan adanya Pai. Memang dengan adanya 1-2 MU dari seorang Odil ke arah Sans di sini dengan Rovivnya. Tapi ingat Albert dan juga Kairi ini 2 pemain yang bisa adu mekanik, mereka bisa taruh mulu, mereka bisa maju dan mundur. Dan buat teman-teman juga yang udah memprediksi bahwa 67% game ini akan jatuh ke Onyx, kalian juga bisa ikutin prediksi ketika kalian nonton di live kita di YouTube. Kalian bisa langsung poll aja, kalian bisa langsung vote kira-kira dari match pertama, game pertama ini siapa yang akan memegang. Lihat, Pai bahkan tadi coba untuk dapetin satu, dia kebingungan. Terlalu banyak target, terlalu banyak yang low HP. Dan akhirnya membuat dia kehilangan fokus dan tidak ada poin skill pun yang didapatkan oleh seorang Pai. Dia mau incer siapa? Dia mau coba incer ke Albert, Kairinya lagi ngeganyang ke arah seorang Udil. Dan Albert sekarang, Kairi sekarang, Semuanya. saat sekarang, semua sekarang tidak arah. Kalau mungkin tadi ada cuma Kairi sekarang, mungkin targetin dari Pai udah
udah ini sih, udah bisa didapatkan. Oke, dan poin plus dari Onyx ketika mereka mengamankan Perfect Turtle adalah mereka punya Kaja. Mereka bisa nge-camp di dalam area jungle dari Alter Ego. Dan dari awal aku udah bilang, kalau Alter Ego ini minim banget untuk yang ngebukain bush. Ya. Mereka hanya akan berharap kepada Magic Sentry, tapi jahatnya Onyx, mereka tidak membiarkan Alter Ego mendapatkan Magic Sentry di 8 menit awal. Mereka akan membeli waktu sebanyak-banyak, membagikan sebanyak mungkin, agar nantinya ketika kita berbicara Alter Ego untuk membuka map, mereka hanya akan mengirimkan Sally Boy. Mereka cuma bisa jalan kaki masuk ke area jungle-nya. Tapi dari bottom line, Rafael dia berhasil mendapatkan 2 damage tapi tidak berhasil. Mundur ke arah belakang. Spray down yang diberikan. Untuk dari Oli mereka harus respect dengan damage yang diberikan Alter Ego. Tapi di arah top lane, para pasukan dari Oli mereka kehilangan turret yang berhasil didapatkan oleh Survive. Sebuah harapan, sebuah nafas segar dengan satu turret pertama yang didapatkan di arah top lane. Padahal Alter Ego bawa 2 firmness loh, Be. Untuk lebih sustain dari segi team fight-nya, buat tahan badan, semua damage dari pemain Onyx ini bisa ditahan dengan 2 firmness itu. Tapi kita nggak ngeliat terlalu tebal gitu dari pemain-pemain Alter Ego. Karena dengan perbedaan network 5.000 dibilang sama Onyx di menit ke-8. Ini udah jelas banget sih, clear banget 5.000 gold ini bener-bener nguntungin banget buat Onyx. Mereka lagi dan lagi dari segi level, item, semuanya lengkap banget. Dan bahkan kali ini Kairi sulit untuk ditangkap karena memang puncture poinnya itu terlalu banyak, langkahnya terlalu banyak. No kill dari Alter Ego, mereka belum bisa menemukan jawaban dari mana mereka harus memulai efek bola salju yang harus mereka cari di sini. Oke, kita lihat pro build series dari seorang Saskia benar-benar pengen cepet banget untuk bisa melakukan spamming. Makanya dari tadi dia yang ngebuka, dia yang mencoba menenggelamin, gak dapet juga gak masalah. Dan ini yang mungkin harus kita perhatikan ya. Di minggu pertama, banyak banget mid laner menggunakan emblem assassin terlebih dahulu. Tujuannya jelas, ingin bermain dengan penetration point yang lebih tinggi. Tapi mulai beranjak ke minggu yang kedua, rata-rata mid laner menggunakan emblem mage-nya. 30 magic power ini benar-benar sangat tinggi sekali. Dan jangan lupakan, kalau kita pakai efek trill, itu kan dapat 16 tuh adaptive attack-nya. Kalau diubah atau dikonvert jadi magic damage, itu kayak punya satu magic point gratis. Satu item core dari magic yang benar-benar gratis. Dan bahkan kalau ngomongin penetration, mereka bisa bawa aja Rapture di satu talent mereka. 21 jadinya. Dan bahkan sampai menit ke-9 dari Alter Ego kali ini mereka makin melambung jauh. Gap goldnya 7.000 loh Profesor. Iya, dan ini Kairi jauh banget. Oke, Kairi kayaknya hampir aja aku lihat tadi barusan. Level 15 di menit yang ke-10 pas. Hampir ya. Iya. Tapi ternyata kali ini melihat para dari Alter Ego mereka terperangkap dan dipancing oleh Sans. Punya immune di depan sana. Walaupun ada focusing mark dan belum ada yang bisa nge-burst down. Mungkin kasusnya berbeda kalau ada yang Rapati. Itu kasusnya berbeda, Prof. Tapi kali ini belum cukup. Mungkin ada Rapati damage-nya. Dan kayaknya lebih bijak kalau misalkan Ino di posisi kayak dia baru punya Blade of Despair dan juga Malefic All, dia pegang aja Bennett-nya sekarang. Karena Bennett setidaknya mempercepat untuk urusan clear wave dan ada Lord. Jadi untuk sekarang lebih baik pegang dua senjata itu daripada Renner, karena Renner single target. Oke, tapi nampaknya para pasukan dari Oli mereka standby on position. Mereka udah siap untuk mengejar top lane. Terjadi di boy! Dia mencerak mengejar seorang Sally Boy. This is my boy! Tapi nampaknya Sally Boy masih bertahan. Dan Sally Boy berhasil mundur ke arah belakang. Sally Boy the America but still survive. Diselamatkan dengan adanya satu bloom dari LEKT. Dan membuat Sally Boy masih bertahan. Tapi dia mau nyolong ke arah satu pemain kecuali Sally Boy itu sebenarnya. Tapi Flicker dibuka juga. Dan membuat tentunya rekan masih bisa bertahan. Kali ini Pai dikejar di area bawah, 1 versus 4, tapi belum Flicker. Where are you going, Pai? Gak boleh pulang, mau jadi goyang. Membuat Pai dan masuk lane, harus hilang begitu saja. Ditelan bulat-bulat oleh para pasukan Onyx. Melambung jauh lebih tinggi lagi dari Gold Teamers. Lalu dari Gold Teamers tapi Rek mungkin udah mulai harus mundur. Tino di depan sana akan menjadi target utama. Para pasukan dari Onyx, mereka mencoba untuk menjemput Tino. Mereka coba menjemput Ajal dari seorang Tino. Tapi Sally Boy tidak akan membiarkan begitu saja. Mencoba untuk dan berarti dia memanfaat. Membuat perandakan. Kemudian tapi Rafael dari Udil berhasil menokop nyawa dari Albertina Koplet. Masih mau lebih. Gak boleh satu momen kill. 2 kill lah. Rek bahkan gak bisa membuat Sally Boy kali ini bertahan dan mundur ke arah belakang. Mereka harus menjadi korban, Nino menjadi korban, walaupun Sally Boy selamat. Iya, tapi memang pertukaran dengan Albert yang tumbang. Tapi masalahnya Alter Ego mereka mengalami kerugian yang cukup banyak. Dan bahkan Sans kali ini harus berhati-hati tentunya dengan damage sulit di area mid ya Tretis yang sempat mau didapatkan oleh Onyx. Tapi
Blazing Duet dimakan dengan Andi sama Borong Vev IMU yang sudah di-copy oleh Udil. Tapi permasalahannya Onyx, mereka berhasil juga numbangin Dinonya. Wah, tapi Pai sih udah bener-bener maksimal untuk melakukan split push. Ya, mau gak mau dia yang bakal pegangin lane jauh dia. Lane jauh udah dipegang banget Prof sama dia. Iya, Tapi tapi udah balik lagi, nggak mungkin. terlalu banyak gak sih yang bisa nangkep Pain, apalagi ketika ada Divine Judgment dari Kiboy juga, dan Kiboynya sekarang punya immortality, jadi walaupun nanti akan ada mistake dari Divine Judgment-nya, gak akan jadi masalah, karena memang di belakang sana follow up-nya terlalu banyak damage-nya, dan dari segi gold, mereka udah leading jauh banget, ini rotation dari Onyx, tinggal manfaatin Lord ini untuk menuju ke arah mid lane, karena kebetulan mid lane hampir hancur dari Altrigo, dan Altrigo winning condition-nya lagi dan lagi, berusaha melakukan defense semaksimal mungkin sampai pada akhirnya nanti mereka mampu untuk mengembalikan bagaimana kerugian gold yang dari early game mereka sudah hilang. Ya ini the true support ya sebenarnya dari RKT karena game fake by Grab-nya hanya Rex saja menggunakan Revitalize dan Pai hilang. Yes. Tiba-tiba di tangan Kairi. Karena Pai selalu menjadi target utama. Leading jauh Onyx. Bener-bener diganggu sama Pai. Leading jauh Onyx. Bener-bener Pai ini bisa menjadi sosok yang menyeramkan. Tapi lihat. Mereka menjelaskan Baseline, menjelaskan Basuret dari Onyx. Sebelum itu Gold Difference akan terpilih Onyx. Tapi di depan sana mereka tidak bisa berdefense bersama dengan seorang Pai. Kyrie, victim government. Ini momen kita damage-nya. Kyrie, langsung menghilangkan Dino. Di depan sana. Onyx benar-benar memporak-porandakan Altrigo dan menggembangkan Altrigo di power 15 dengan hanya 1 point kill saja. Dan bahkan yang